Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati segenap para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumihi wa 'adana bi asrarihi wa bikum fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sedang mempelajari tentang niat dalam menuntut ilmu. Di antara niatnya adalah harusnya kita itu ingin mendapatkan hidayah, ingin mendapatkan hidayah semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan memang semestinya sebelum kita melakukan apapun, semestinya kita dibekali dengan ilmu, termasuk kita beribadah. Kita kenali dulu siapa yang kita sembah. Ya gimana kita bisa nyembah Allah, tapi kalau kita tidak kenal dengan Allah, itu diantaranya kita menuntut ilmu. Artinya ibadah-ibadah kita yang kita jalani seperti sholat fardu ini bernilai bukan hanya sekedar gerakan saja. Ta'lama qabla kulli syai', seharusnya engkau tahu sebelum sesuatu ini. Dan juga engkau juga harus tahu bahwasanya hidayah itu merupakan buah dari ilmu. Orang tidak akan mendapatkan hidayah kalau dia tidak punya ilmu. Baik ilmu itu ada yang banyak, ada yang sedikit, ada yang manfaat, ada yang ngasih kemudaratan, ada ilmu itu sedikit manfaat, cinta Allah kepadanya. Ada banyak tapi ternyata ilmunya nggak bermanfaat kepadanya, malah Allah murka kepadanya. Kemudian ilmu itu ternyata terbagi, ada namanya bidayatun wa nihayatun. Bidayah ilmu itu ternyata ada permulaan dan ada ujungnya. Ada permulaannya dan ada ujungnya. Ada akhirnya. Ada secara zahir, ada secara batin ilmu itu. Ayo kita baca kemarin. Walaha ialah bagi hidayah bidayatun wa nihayatun, adapun permulaan, wa nihayatun dan akhir, puncak, nihayat. Wa dhahirun dan bagian luar, wa batinun dan bagian dalam. Jadi ilmu itu ada bagian luar, ada bagian, ada zahir, ada batin. Nah ini yang belum dimakna. Wala usula dan tidak mungkin sampai. Wala usula dan tidak mungkin sampai ila nihayatiha, pada puncaknya hidayah. Ila nihayatiha, pada puncaknya hidayah. Jadi orang yang berjalan itu tidak akan sampai menempuh ke jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan sampai kepada nihayah, akhir, puncak, illa ba'da ihkami, illa kecuali ba'da ahkami bidayatiha, ba'da ahkami kecuali
ba'da telah ahkam bidayatiha mengukuhkan permulaan hidayah, illa kecuali ba'da ihkam bidayatiha setelah mengukuhkan permulaan hidayah. Jadi kita ini Pak tidak akan sampai ke puncak kalau kita tidak memulai dari permulaan. Kalau tidak memulai dulu tidak mungkin sampai ke atas. Kita naik-naik saja Pak, kan dari dasar dulu, dari bawah dulu baru sampai ke puncak. Sama dengan Islam, dengan agama yang kita anut ini sama Pak. Dengan cara apa kita memulai? Dengan cara syariat yang benar, yang syah. Kemudian dengan syariat ini kita menekuninya dengan cara sungguh-sungguh. Jadi syariat ini masih awal, ada tingkatan-tingkatannya. Ini masih bidayah, permulaan. Setelah permulaan ini nanti akan nyampe kepada nihayah. Nihayah nanti akan puncak kenikmatan mutmainnah, ketenangan dalam hidup itu kalau sudah nyampe puncak dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau jenengan ibadahnya hanya sekedar sholat, pulang, habis itu sholat lagi, pulang lagi, zuhur datang sholat, asar datang sholat, habis itu pulang, tidak ada asar, tidak ada bekas dalam hati, itu mungkin hanya sekedar syariat. Artinya jenengan hanya menghilangkan kewajiban saja. Saya diwajibkan sholat, hanya sholat berjamaah, habis itu pulang. Tidak ada bekas apapun yang menempel dalam hatinya. Yang ada dia hanya merasa selesai menunaikan tugas untuk melaksanakan sholat fardu. Tapi bagi orang yang ada asar di dalam hatinya, ada bekas, dia nikmat sekali. Makanya kan sholat itu bisa mencegah, ya kan, dari perkara yang fahsya'i wal munkar. Ketika sudah ada bekas, makanya dimulai dulu Pak, mulai dari syariat dulu. Jangan ketingkatan selanjutnya. Wala usyura dan tidak mungkin tahu. Aila ilma, tidak mungkin tahu. La usyura wa la usyura, dan tidak mungkin tahu. Ada yang baca asura, ada yang baca asura. Usyura ada asura. Wala asura wala usura, dan tidak mungkin tahu ala batiniha, atas bagian dalamnya hidayah, bidah hidayah. Ala batiniha, atas dalamnya hidayah. Monggo. Illa ba'dal lukufi, illa kecuali ba'dal lukufi, setelah tahu. Ba'dal lukufi, setelah tahu. Ala zahiriha, atas bagian luarnya hidayah. Ala zahiriha, atas luarnya hidayah. Jadi ada tadi hidayah itu terbagi dua. Ada secara bidayah permulaan, ada juga nihayah, puncak, akhir. Ada juga zahir, ada juga batin. Orang tidak akan nyampe ke batin kalau dia tidak tahu zahir. Kenali zahirnya, kenali syariat dari luarnya dulu, baru masuk dikit demi sedikit.
Ada yang mengumpamakan begini Pak, karena nanti itu kita baca tadi wala athur ala batiniha, tidak mungkin kita tahu batinnya dalamnya hidayah illa ba'dal luhufi, kecuali tahu ada dohirnya, atas dohirnya hidayah. Kemudian yang saya ceritakan minggu kemarin di dalam kitab Ibnu Ajibah, dalam beragama Islam, dalam beramal, yang disebut dengan amal kemarin kan disuruh kita jelaskan Pak, harakatul qalbi awil jismi, geraknya badan, geraknya hati, namanya genjengan gerak megang teh, gerak megang kitab, ini amal, namanya Jangan-jangan jenengan bilang amal, kita beramal soleh, amal sendiri tidak paham. Amal itu gerakan hati, gerakan badan, itu amal. Kalau gerakan yang panjenengan lakukan itu mendapatkan pahala, berarti jenengan gerak dalam keadaan taat, dalam keadaan taat. Tapi sebaliknya, kalau jenengan gerak sedikit saja, tangan hati ini mendapatkan siksa, mendapatkan dosa, berarti gerakan jenengan menuju maksiat. Apapun yang jenengan lakukan, duduk di majelis ilmu, jenengan lagi gerak, pulpennya gerak, tangannya gerak, walaupun yang nggak pegang pulpen, buku-buku, kitab-kitab dibuka kanan kiri, walaupun bingung sebenarnya yang dibaca di mana. Tapi ini namanya gerak, tapi geraknya baik dalam majelis ilmu. Ada yang gerak di sini, teng 50, teng 55, itunya tidak masalah. Tapi ketika 5 ribuan ya, 10 ribuan ya, itu yang kemudian menjadi masalah. Saya juga main, tapi tidak sampai 5.000, 10.000. Kenapa Ustaz? Kekecilan. Enggak. Maksudnya ketimbang di akhirat itu terlalu kecil. Dunia itu hanya sementara, bukan uangnya yang kecil. Kemudian ada yang mengumpamakan, berarti begini, dalam Ibnu Ajibah dalam beramal itu terbagi 3. Ada yang disebut dengan syariat, ada yang disebut dengan thariqah, ada yang disebut dengan hakikat. Ayo kita kaji dari setiap sudut pandang ulama. Kalau hanya membaca kitabnya yang kita kaji ini sebentar selesai Pak, kecil kitabnya. Tapi kan sayang kalau kita tidak perdalam lewat kitab-kitab lain. Ada yang sebagian ulama mengumpamakan syariat. Syariat itu seperti kapal. Syariat seperti kapal. Thariqah itu seperti lautan. Hakikat seperti mutiara. Jadi panjenengan itu punya kapal tapi belum masuk ke thariqah, hanya punya kapal tapi tidak bisa berlayar. Makanya kalau panjenengan ingin berlayar, dalemi punya kapal dulu, baru lanjutkan ke thariqah sehingga panjenengan bisa naik kapalnya ke lautan. Agar di lautan itu jenengan punya kelebihan yang menarik, dapat oleh-oleh ke rumah, dalemi lagi biar mendapatkan mutiara. Namanya mutiara itu adalah hakikat. Sebagian ulama mengatakan seperti itu. Mutiara itu tidak bisa didapatkan kecuali ada lautan.
Tapi sekarang nggak ada sih mutiara pergi. Maksudnya yang ada di sana itu Pak, mutiara yang dijual di daratan juga sumbernya di lautan. Itu pertama, kalau nggak ada lautan nggak ada mutiara. Itu diambil dari lautan dulu. Walaupun ada lautnya, tidak akan sampai ke tengah laut kecuali pakai kapal. Sehingga setelah panjenengan ada laut, punya kapal, datang cari mutiara dapat. Hakikat ada, dimulai dari syariat, kemudian dilanjutkan dengan thariqah, dilanjutkan dengan hakikat. Wah, memang kalau sudah posisi nihaya puncak namanya hakikat. Apakah sudah sini yang tahu panjenengan sampai apa itu? Biasanya orang wali itu yang sudah sampai. Orang lain itu tidak tahu kecuali sama-sama wali. Berarti saya belum wali karena belum tahu panjenengan. Ada juga yang mengumpamakan seperti buah kelapa. Syariat seperti kulit luar, thariqah seperti daging buah yang ada di dalamnya, hakikat minyak yang di dalam daging buah. Jenengan dulu waktu kecil ya sukanya saya Pak, biasanya beli kelapa. Ternyata di dalam kelapa itu ada buah Pak. Di dalam buah ada minyak lagi. Jadi jenengan harus punya kelapanya dulu. Artinya ini syariat. Jenengan buka itu kelapa, di dalam ada buah yang kemudian panjenengan bisa dapatkan minyaknya. Kalau panjenengan sudah belah kulitnya, belah buahnya, ambil minyaknya. Kulit syariat, buah thariqah, minyak yang kita ingin dapatkan adalah hakikat. Ada yang mengatakan di dalam kitab Ibnu Ajibah juga diumpamakan adalah syariat itu adalah ibadatun, thariqat adalah ubudiyatun, hakikat adalah ubudatun. Ada yang mengatakan syariat ini adalah ibadah. Setelah syariat ini adalah ibadah, thariqah adalah ubudiyah, hakikat adalah ubudah. Apa sih sebenarnya? Ada ibadah, ada ubudah, ada ubudiyah, ada ubudah. Itu beda-beda Pak. Abu Ali Ad-Daqaq mengatakan al-ibadah ini adalah bagi kalangan awam dari orang-orang mukmin, sehingga dia disebut dengan ibadah. Kalau ubudah ini lebih tingkatan lagi, namanya bagi khos al-hawais, orang yang paling khusus dari yang khusus. Jadi saya sebutan ubudiyah ini lebih tinggi lagi, tapi ada yang di puncak namanya ubudah. Nah, kalau ibadah ini adalah sebutan bagi orang awam, kalau ubudiyah sebutan bagi orang yang khusus, sedangkan ubudah sebutan bagi orang yang khusus dari orang yang khusus paling khusus. Ada yang menyebutkan begitu. Tapi kalau kita belajar di Ibnu Ajibah, Iqadul Himam nama kitabnya, ini lebih gampang memperumpamakan hak syariat, thariqat, hakikat. Kalau syariat li'islahil jawari, membersihkan badan luar. Kalau thariqat li'islahil qulub, memperbagus hati.
Kalau hakikat li islahil ruh, memperbagus ruh. Di dalam diri kita ini Pak, ada jasad, ada hati, yang kemudian ada ruh. Kebanyakan orang itu jasadnya yang sering diasup gizi, mobil bagus, jasad yang menikmati. Rumah bagus, jasad yang menikmati. Motor bagus, baju bagus, besok ke mall ini besok. Yang diperbagus cuma jasad. Padahal nanti ruh ini Pak, kalau tidak baik, banyak harta, banyak dunia yang panjenengan dapat kurang menikmati. Kenapa? Karena jenengan hanya luarnya saja, tidak sampai kepada thoriqah. Kalau diibaratkan begini, nah, kemudian kalau di dalam syarah kitab Iqatul Hikmah itu diibaratkan begini, cara memperbagus badan ini dengan cara pertama taubat. Mau salah mau enggak taubat dulu. Setelah taubat dengan takwa. Ini cara memperbagus badan luar. Jadi pertama dengan taubat. Yang salah taubat dari salahnya. Yang sholatnya bolong-bolong, sholat taubat dari bolong-bolongnya. Yang hanya melakukan fardu saja, enggak sunnahnya, taubat dari hanya fardunya saja, dikerjakan sunnahnya. Yang suka makruh-makruh, ditinggalkan makruh-makruhnya, itu taubat. Banyak Ustadz pun masih belum bisa berhenti dari makruh-makruhnya. Namanya taubat. Setelah taubat, takwa, imtithalu awamirillah wa ijtinabu nawahi, menjalankan segala perintah Allah, menjauhi larangannya, namanya tak. Setelah takwa, ada tingkatan terakhir daripada syariat, namanya istiqomah. Setelah jenengan taubat, setelah jenengan taat kepada Allah, semua yang Allah perintahkan dikerjakan, yang dilarang dijauhi. Jangan lupa istiqomah, lakukan itu terus menerus. Jangan sebulan berhenti, sebulan lagi lanjut, sebulan berhenti lagi. Istiqomah dilakukan secara terus menerus, itu jangan berhenti. Kalau ibaratkan diri kita, badan kita kotor Pak, banyak dengan lumpur. Badan kita banyak lumpur. Dibersihkanlah badan kita dengan cara mandi, namanya taubat. Tapi kan gak cukup kalau hanya mandi Pak. Kan kita butuh pakai baju agar kelihatan badan kita bagus di pandangan orang. Mandi dulu, namanya taubat. Setelah mandi, biar bagus, cari baju yang paling bagus untuk ibadah, namanya takwa. Tapi kalau hanya sementara pakai bajunya, habis itu pulang, jika dipakai lagi, main lumpur lagi, tidak akan selesai secara syariat kalau tidak istiqomah. Jadi yang mandi itu terus dikerjakan, yang pakai baju bagus dikerjakan juga, sehingga badan yang kita rawat secara zahir ini menjadi bagus. Merawat hati juga begitu, dengan 3 cara. Pertama, dengan cara ikhlas. Ngerjain apa-apa ikhlas Pak, karena Allah. Hati akan nyaman. Setelah ikhlas karena Allah, tasdik, jujur. Orang ikhlas belum tentu jujur Pak. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna salati, salatku, ibadahku, hidupku, matiku untuk Allah. Ketika jenengan sholat, iftitah, baca iftitah dalam sholat, baqid, terus itu iftitah.
Tapi ketika membaca itu jenengan ingat di rumah tadi dimatiin kompor apa enggak, ikhlas kesininya karena Allah sholatnya, tapi tidak sejelaras dengan ucapannya. Inna sholati ini wajahku, saya hadapkan semua ini kepada wajahku, badanku semuanya kepadamu. Tapi ini wajah jadi anak saya udah nyampe rumah apa belum ya? Istri saya ikhlas dia berangkat ke sini, tapi belum tentu tasdik. Jujur dalam perkataan. Setelah dia tasdik, ada yang kalau dia sudah ikhlas, sudah tasdik, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi dia hayati itu bacaan hatta at-tahiyatul mubarakatus salawatut tahiyyah hayati itu bacaan. Qul huwallahu dia hayati itu bacaan. Kalau sudah dihayati sesuai dengan ucapan, sesuai dengan amalan sehari-hari secara syariat, apa yang itu berarti sudah ikhlas, dapat jujur iya. Apa yang akan didapat oleh Allah ketika thariqah itu dilakukan ikhlas, jujur. Yang ketiga yang didapat adalah mutmainnah, tenang. Makanya dalam ibadah syariat, kita belajar Fathul Qorib itu belajar syariat, Pak. Thariqatnya belum nyampe, ini sekarang kita etika dalam beribadah, etika dalam berwudu, etika dalam masuk toilet, etika naik kasur, etika kita sekarang dalam caranya kita sama-sama tahu. Kalau wudu harus cuci tangan dulu, kumur-kumur, masukkan air ke dalam hidung, yang wajib yang fardu usap muka. Tapi tidak selesai di situ. Ada secara kasat mata yang harus kita lakukan secara etika kepada Allah dalam beramal soleh. Ini kalau jenengan amalkan kitab ini karangan Al-Ghazali, terang. Ya mungkin nggak turun juga dari masjid, nggak sempat turun dari masjid, amalannya banyak. Baik. Yang ketiga adalah hakikat. Tadi thariqat ikhlas, tasdik, yang didapat bonusnya adalah mutmainnah, tenang kalau hati. Kemudian hakikat. Hakikat ini berkaitan dengan bagaimana memperbagus ruh. Ini yang akan berjumpa dengan Allah. Jasad ada di kuburan, dimakan oleh belatung-belatung ular dan sebagainya. Ruh ditarik dari jasad kita. Ini banyak lupa orang-orang untuk memberikan gizi. Dengan cara taklim begini, dan taklim begini, Pak, ini diantara gizi-gizi ruh kita. Tapi dalam memperbagus ruh itu diantaranya adalah dengan cara muraqabah. Muraqabah itu merasa diawasi. Jenengan duduk di sini merasa diawasi Allah, jenengan duduk di kantor merasa diawasi Allah, jenengan ada di angkot merasa diawasi oleh Allah. Namanya muraqabah. Tingkatan awal. Kalau jenengan sudah merasa diawasi oleh Allah, nanti akan naik kepada tingkatan yang kedua, namanya musyahadah. Kalau sudah musyahadah dengan ibadah, seakan-akan Allah tampak di hadapan panjenengan. Ini tingkatan musyahadah. Allahu Akbar. Zakat, bayar zakat, nampak ada Allah. Tapi kalau belum musyahadah nggak apa-apa, masih muraqabah. Dia merasa diawasi. Kalau merasa diawasi, mau tanda tangan, Allah awasi saya. Mau ngerjakan proyek, Allah melihat saya. Dia tingkatannya adalah muraqabah. Kalau sudah muraqabah, naik lagi ke musyahadah. Seakan-akan Allah ada di hadapannya. Kalau sudah musyahadah kena, muraqabah kena, Allah dapatkan ketiga yang Allah berikan keistimewaan kepada kita, namanya ma'rifatullah. Keren kalau ma'rifatullah. Orang-orang ada yang ahli ilmu,
kunci-kunci langit itu diberikan kabar duluan kepada orang itu. Sehingga belum kejadian apa-apa ada firasat yang hadir kepada alim. Sepertinya 5 tahun lagi kita akan mendapat musibah seperti ini, seperti ini. Allah berikan itu kepada orang yang ma'rifatullah. Ma'rifatullah itu tidak hanya, belum tentu Ustaz ma'rifatullah. Banyak yang tukang kayu, banyak orang yang tukang macul, tapi dia sudah sampai kepada ma'rifatullah. Maculnya merasa diawasi, maculnya merasa melihat Allah. Allah berikan dia ma'rifatullah. Jadi dalam diri kita yang harus dibagusin itu dohir, hati dan roh. Caranya syariat, thariqat dan hak. Thariqat jangan dulu kalau belum syariat. Jenengan belum belajar wudu, jenengan belum belajar sholat, belum tahu mana namanya rukuk dan iktidal, tapi sudah belajar thariqat. Bagaimana membenahi hati, tazkiyatun nufus, pembersihan jiwa. Bersihkan dulu dohir kita. Wudunya sampai mana kalau tangan itu dibersihkan? Rambutnya minimal berapa biji kalau kena air yang dihitung sah dalam wudu? Secara syariat benahi baru ke thariqah, setelah thariqah baru kepada hakikat. Kalau yang sudah ke thariqah duluan ya monggo, enggak masalah. Wah ana, wah dan ini aku. Wah ana dan ini aku. Ha itu sebenarnya tambih. Kalau bahasa Jawanya ingatlah, ha itu adalah ha tambih. Wah ana dan ini aku. Musyirun memberikan isyarat. Musyirun memberikan isyarat. Alaika padamu. Bibidayatil hidayah, bibidayatil hidayah dengan permulaan hidayah. Litujarribah agar supaya menguji siapa kamu. Litujarribah, litujarribah boleh. Litujarribah agar supaya, litujarribah agar supaya menguji siapa kamu. Biha dengan bidayatul hidayah. Nafsakah pada dirimu. Nafsakah pada dirimu. Wa tamtahina biha, wa tamtahina dan menguji siapa kamu. Wa tamtahina dan menguji siapa kamu. Biha dengan bidayatul hidayah. Biha dengan bidayatul hidayah qalbaka pada hatimu. Jadi kata Imam Ghazali, hey, hari ini perhatikan kata Imam Ghazali, saya ingin memberikan isyarat petunjuk kepada kamu dengan permulaan hidayah untuk kamu coba, kepada dirimu, untuk kamu uji kepada dirimu, untuk engkau uji kepada hatimu. Nih saya kasih resep isyarat. Fa'in sodafta qalbaka, fa'in sodafta jika mendapatkan siapa kamu. Fa'in sodafta jika mendapatkan siapa kamu. Qalbaka pada hatimu. Qalbaka pada hatimu. Ma ilaiha pada bidayatul hidayah. Ilaiha pada bidayatul hidayah. Ma'ilan condong. Ma'ilan condong.
Wa nafsaka, dan kamu mendapatkan dirimu. Wa nafsaka, dan kamu mendapatkan dirimu. Wa nafsaka, dan kamu mendapatkan dirimu biha, dengan bidayatul hidayah. Biha, dengan bidayatul hidayah. Biha, dengan bidayatul hidayah, mutawa'atan, tunduk. Mutawa'atan, tunduk. Walaha, dan bidayatul hidayah. Walaha, dan bidayatul hidayah qabilatan, menerima. Qabilatan, menerima. Fadunaka, maka fadunaka tatallu'a, maka hendaklah menatap kamu. Fadunaka tatallu'a, maka hendaknya menatap kamu. Ilan nihayati, pada puncak-puncak. Ilan nihayati, pada puncak-puncak. Wa tawallula, dan masuk. Wa tawallula, dan masuk. Fi biharil ulumi, dalam lautan ilmu. Jadi di sini ini kataan Imam Ghazali, aku tunjukkan padamu permulaan dari sebuah hidayah, agar engkau bisa mencoba dirimu, agar engkau juga bisa menguji hatimu. Apa kata Imam Ghazali? Apabila engkau mendapati hatimu condong pada hidayah tersebut, dengan merasa condong kepada hidayah itu, lalu panjenengan itu berusaha menggapainya, maka setelah panjenengan melihat perjalanan akhir darinya yang panjenengan lewati itu, masuk kepada lautan ilmu, merasa panjenengan tunduk, merasa panjenengan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tetap naik, datangin itu ilmu, masuk kepada lautan ilmu. Jadi kalau panjenengan di dalam perjalanan mencari ilmu itu, ternyata ilmu yang panjenengan pelajari nambah kepada tawaduan, nambah kepada ketaatan kepada Allah, berarti sudah benar niat panjenengan. Lanjutkan ini. Hatinya sudah merasa semakin nyaman dengan Allah, condong kepada ilmu, kepada kesenangan. Ini ngajarin saya baik, ini ngajarin saya bagus dalam beribadah kepada Allah. Jenengan menjadi condong atau tunduk sebab hidayah, sebab bidayatul hidayah, sebab permulaan hidayah. Artinya kita ini akan memulai permulaan daripada petunjuk. Niat kita ingin dapatkan petunjuk, tapi harus cari ilmu. Nah, ilmu yang kita pelajari itu, kalau dalam perjalanannya jangan condong kepada permulaan itu, kemudian tambah tunduk kepada Allah, tidak gerasa gerusu, tenang, maka masuk ke lautan itu. Wa in sadaqta, tapi sebaliknya, wa in sadaqta, jika mendapati siapa kamu, wa in sadaqta, jika mendapati siapa kamu, qalbaka, pada hatimu, inda muwajihatika, ketika berhadapanmu, inda muwajihatika, ketika berhadapanmu, wa
Wa in sadaqta, jika mendapati siapa kamu qalbaka pada hatimu, inda muwajihatika, ketika berhadapanmu, iyaha pada bidayatul hidayah, iyaha pada bidayatul hidayah, biha dengan bidayatul hidayah, biha dengan bidayatul hidayah, musawwifan menunda-nunda, musawwifan menunda-nunda. Jadi ketika panjenengan mendapati hati panjenengan, menjumpai hati panjenengan saat menghadapinya, saat menghadapi bidayatul hidayah, awal dari permulaan hidayah ini sering suka menunda-nunda. Saya mau sholat di malam, jam 2 ditunda jam 5, hilang subuhnya pun sampai jam 6. Jenengan berarti tidak bagus, Pak. Kita lanjutkan. Wabil amali, dan dengan mengerjakan, wabil amali, dan dengan mengerjakan, bimuqtadhaha, dengan berkehendak bidayatul hidayah, bimuqtadhaha, dengan kehendak bidayatul hidayah, mumatilan menunda-nunda. Jadi ilmu yang panjenengan ketahui malah menyebabkan jenengan sering menunda-nunda ibadah, sering menunda-nunda amal, tidak dipercepat amal-amalnya. Ingin berbagi, nanti masih besok bisa, ya kalau sampai besok. Fa'lam, maka ketahuilah, fa'lam, maka ketahuilah, anna nafsaka, pada sesungguhnya dirimu, anna nafsaka, pada sesungguhnya dirimu, al-ma'ilatah, yang condong, al-ma'ilatah, yang condong, al-ma'ilatah, yang condong, ila talabil ilmi, untuk mencari ilmu, ila talabil ilmi, untuk mencari ilmu. Maka ketahuilah bahwasanya dirimu yang condong untuk mencari ilmu itu, hiya an-nafsul ammarah, hiya, adapun dirimu yang condong untuk mencari ilmu tersebut, an-nafsu, yaitu nafsu, al-ammaratu, yang memerintah, an-nafsu, yaitu nafsu, al-ammaratu, yang memerintah, bisu'i, pada keburukan. Wa qatin tahadda, dan sungguh bangkit apa nafsu ammarah, wa qatin tahadda, dan sungguh bangkit apa nafsu ammarah, muti'atan, dalam keadaan taat, muti'atan, dalam keadaan taat, lisyaitani, pada setan, lisyaitani, pada setan, al-la'ini, yang terkutuk, liyudilliyaka, liyudalliyaka, untuk mengulur-ngulur siapa setan kah kepadamu, liyudilliyaka, untuk mengulur-ngulur siapa setan kah kepadamu, bi'ibali wururihi, dengan tali tipu dayanya setan, bihabli, bihabli wururihi,
dengan tali tipu daya setan. Jadi begini Pak, jenengan sudah benar mencari ilmu atau tidak? Dalam proses mencari ilmunya itu, kalau panjenengan malah menyebabkan menunda-nunda perkara amal ibadah, tidak betul itu. Ada potensi nafsu yang membawa panjenengan untuk mencari ilmu. Ada yang salah dalam menuntut ilmu. Yang panjenengan gapai itu akan memerintah itu setan, akan tunduk kepada setan, sehingga nafsu itu yang panjenengan dasari di dalam ilmu itu akan taat kepada setan yang terkutuk. Setan itu akan mengulur-ulur kepada panjenengan. Setan itu akan membisiki kepada panjenengan, ini amalan yang benar. Makanya Pak, kalau bisa kita dalam pesantren itu, dalam mempelajari sesuatu itu harus ada dasar gurunya, harus ada sanad keilmuan yang menyambung, sehingga pemahaman itu terus bersambung kepada salafus saleh. Ayat Al-Quran itu tidak bisa dibaca hanya dengan terjemah, tapi juga ketika mengkaji Al-Quran, dia membaca artinya harus ada tambahan tafsir. Karena nggak bisa, dengan kekurangan ilmu kita bisa salah dalam menafsirkan Al-Quran. Harus tahu hadis, harus tahu ulumul hadis, harus tahu tafsirnya harus ulumul Quran tahu. Al-Mu'allaq memang itu dasarnya apa? Tapi banyak ilmu, ada belagu, ada apa yang harus ditekuni, kemudian bermuara kita kepada ilmu yang benar. Makanya dalam mencari ilmu itu harus diasari dengan guru. Dapat ilmu baru, tanyakan. Kenapa? Takut itu salah, yang dibisiki setan itu paling bagus, amalkan. Ternyata itu tipu daya setan. Maka lihat kepada panjenengan sering-sering menunda ibadah atau tidak. Ketika jenengan ibadah, ketika jenengan sudah mulai belajar, tapi kalau itu sudah jenengan lakukan, belajar sudah lakukan, tapi masih itu diperbaiki, berarti ada salah niat di dalamnya. Mari niatnya tidak ada kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian. Insyaallah kita akan mempelajari dan harus apa-apa saja yang harus diperhatikan dalam belajar. Ya, ini karena kita terputus dengan kurangnya waktu. Kita insyaallah semoga panjenengan sehat walafiat. Terus kita belajar sampai akhir hayat kita. Dan semoga Allah tetap sehatkan kita sampai umur itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam wafat membawa Islam, membawa iman dalam keadaan husnul khatimah. Cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.